Hai teman-teman, nama saya Maria Kristina Triani, Unit Kerja SMP Negeri 2 Riau. Saya akan menyajikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan metode pembelajaran Problem Based Learning dengan pendekatan saintifik dan TPEX. Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan mempelajari materi Aku Citra Allah yang Unik. Oke adik-adik, marilah kita mengawali pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini sebagai saudara. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami, supaya kami belajar mengenal diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan semua teman kami di sekolah ini, dan juga dengan sesama di sekitar kami. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain, kami senantiasa meneladani Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Juru Selamat kami sepanjang masa. Amin. Baik anak-anak, mari kita amati beberapa gambar berikut ini yang merupakan kado yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama warna hijau, yang kedua warna kuning, dan yang ketiga warna merah, dan yang keempat warna biru. Dalam kado ini berisikan beberapa hal yang berkaitan dengan keunikan yang ada pada diri manusia. Yang pertama, kado yang pertama berisi fisik. Contoh fisik adalah rambut, hidung, badan yang pendek, dan juga badan yang tinggi. Kado yang kedua berisi sifat atau karakter, contohnya sifat yang baik dan juga sifat yang jelek. Yang ketiga adalah bakat, hobi, ataupun kemampuan. Contohnya bakat menulis, bakat bermain bola, kemampuan untuk berpidato. Dan kotak yang keempat adalah pengalaman, yaitu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang menyedihkan. Adik-adikku sekalian, dari sekian keunikan yang kita miliki, ada yang menerima dan ada yang tidak menerima. Ayo adik-adik, siapa di antara kita yang tidak menerima keunikan dirinya? Adik-adik, biasanya orang yang menerima keunikannya, dia selalu merasa bersyukur, bangga, dan selalu percaya diri. Sedangkan orang yang tidak menerima keunikannya biasanya memiliki sifat pemalu, bersikap tertutup, minder, bahkan mau merubah penampilannya, misalnya rambutnya di rebonding, mukanya dioperasi plastik. Oke adik-adik, mungkin kamu pernah bertanya, apakah keunikan yang dimiliki manusia itu dikehendaki oleh Allah? Mengapa Allah menciptakan manusia sebagai citra Allah yang unik? Adik-adik, untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita sama-sama
membuka dan membaca teks kitab suci, serta merenungkannya, yaitu teks Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan bertambahlah banyak, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke adik-adik, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah. Artinya, manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia, tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Sebagai citranya, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Ia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Oke adik-adik, demikian saja penyajian materi kita pada hari ini. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mazmur bab 2 ayat 8-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit, dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi, sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.